Jadi kami ditugaskan mendapat sebuah tugas dengan mata kuliah manajemen koperasi. Jadi ini mau mencari operasi tahap ini dengan Bapak begitu Pak. Ya. Boleh Pak? Boleh. Dari pertanyaan ini mungkin 9 pertanyaan yang akan kami pertanyakan. Yang pertama itu adalah nama dari koperasi Bapak ini Pak. Ya. Koperasi ini namanya Koperasi Karep. Kepanjangannya adalah Karep itu Koperasi Karyawan Retraining Bojonegoro. Ya, disingkat Karep. Disingkat Koperasi Karep gitu ya. Pak. Ini Koperasi Karep ini berdirinya itu mulai tahun berapa? Koperasi Karep berdiri pada tahun 76, tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1976. Jadi sudah berumur hari tahun ini 47 tahun. Berdirian 47 tahun. Iya. Untuk Koperasi Karep ini termasuk jenis koperasi yang bagaimana Pak? Kalau melihat jenis koperasinya pada saat ini sesuai dengan Undang-Undang Koperasi dan Peraturan Koperasi yang baru, maka Karep ini bisa disebut koperasi produsen. Ya, tapi juga banyak kita bergerak di sektor real, yaitu di jasa. Jadi unit usahanya banyak di jasa. Banyak di jasa juga. Untuk ini Pak, mengenai struktural. Jadi jumlah pengelola daripada Koperasi Karep ini, pengurus sama pegawainya itu kira-kira sekitar berapa Pak? Ya, kalau Koperasi Karep ini pengurusnya ada 5, pengawasnya ada 3, dan pengelolanya 1, yaitu saya sebagai pengelola atau bisa disebut sebagai direktur. Yang saya juga dibantu oleh staf manajemen, kurang lebih ada 32 orang dari kepala divisi, kepala bagian, kepala seksi, dan pelaksana. Dan untuk karyawannya sendiri pada hari ini kurang lebih menyerap tenaga kerja 3.000 karyawan di semua unit usaha kita. Oke, pertanyaan berikutnya ini mengenai sejarah masa lampau. Jadi model awal saat pendirian koperasi ini itu bagaimana? Ya, pada saat itu Koperasi Karep itu berdiri yang semula pada tahun 1976 itu ada perusahaan, yaitu namanya Perusahaan Umum Milik Negara atau Perum, yaitu perusahaan jasa prosesi tembakau atau juga jasa untuk pengeringan tembakau, itu istilahnya PPTB ya, Perum Pengeringan Tembakau Bojonegoro. Sehingga pada saat itu dari karyawan Perum itu membentuk koperasi, namanya Koperasi Karyawan. Jadi dari karyawannya Perum maka membentuklah sebuah koperasi yang namanya Koperasi Karyawan atau KOKA. Nah, itu pada tahun itu maka Koperasi Karyawan terbentuk pada tahun 76, tepatnya tanggal 5 Oktober, yang terdiri dari 76 orang. Sehingga pada saat itu Koperasi Karyawan terbentuk, namanya Karep, dan bisnis usahanya adalah di bidang konsumsi atau penyediaan alat-alat rumah tangga dan kebutuhan rumah tangga dari karyawan itu sendiri. Namanya unit konsumsi pada saat itu. Terus akhirnya pada tahun 90 koperasi Perum Pengeringan Tembakau dari negara itu mengalami kerugian dan akhirnya dibelilah oleh Koperasi Karyawan Retraining Bojonegoro atau Karep ini, sehingga pada tahun 90 asetnya sudah berubah menjadi miliknya Koperasi Karep pada tahun 90, sehingga dari Perum Pengeringan Tembakau pada yang mengalami kerugian, maka melalui dari peraturan pemerintah di Menteri Keuangan, sehingga perusahaan negara yang rugi itu dijual, dan dijual maka dibeli oleh Koperasi Karep.
sehingga sampai saat ini semua aset sudah miliknya Koperasi Karep begitu. Itu modelnya dari yang pertama tadi bersama-sama terus dibeli. Ya, modalnya modal dari anggota. Ya, pada saat itu modal dari anggota, turunan kan ada simpanan rokok dan wajib semua sukarela. Dan untuk membeli perusahaan ini kita dibantu oleh bank. Jadi kita mengambilkan kredit oleh bank sehingga untuk pelunasan itu 5 tahun. Jadi mulai tahun 90 kita kredit ya, dari bank untuk melunasi atau membeli perusahaan ini. Kalau boleh tahu model awalnya itu berapa Pak? Modal awalnya cuma berapa waktu itu, hanya 100 rupiah per orang. Jadi kalau kali 76 cuma berapa? 7.600 toh. Nah, kan cuma 100 rupiah pada saat itu. 100 rupiah pada saat itu tahun 76 kan tinggi banget toh. Sekarang mengenai omset Pak, jadi jumlah omset posisi Koperasi Karep saat ini itu kiranya berapa? Omset pada tahun kemarin 2021 ya 2021 itu kurang lebih 170 miliar omsetnya, dan di tahun 2022 ini kurang lebih omsetnya turun karena memang ada penurunan di tembakau karena musimnya kurang bagus, maka omsetnya turun kurang lebih 142 miliar. Selanjutnya ini adalah kendala yang dihadapi selama mengelola Koperasi Karep ini. Apa aja kendalanya? Ya, untuk pengelolaan Koperasi Karep alhamdulillah ya semua berjalan baik dan lancar. Kendala kita adalah bagaimana persaingan bisnis di pertembakuan saat ini. Ada beberapa perusahaan yang sudah mempunyai jenis usaha yang sama dengan kita, sehingga kita perlu untuk membangun image yang lebih baik lagi, memberikan kepercayaan pada customer kita agar tetap memproses atau memproduksi tembakunya di tempat kita. Seperti itu. Menyambung dari pertanyaan ini, kira-kira kerjasama yang sudah pernah dilakukan itu terhadap pihak siapa saja? Banyak kerjasama kita. Kita pernah kerjasama dengan PT BAT, British American Tobacco. Kita mendirikan perusahaan joint venture di Solo, Kartosuro. Kita juga kerjasama dengan PT HM Sampurna Tbk atau saat ini Philip Morris, dan sampai saat ini kita juga masih kerjasama untuk membuat rokok SKT atau sigaret kretek tangan dengan brandnya Sampurna. Kita juga kerjasama dengan beberapa prinsipal untuk unit distributor, ada Cimori, ada Montis, ada Tisu Montis dan yang lainnya. Banyak untuk kerjasama kita, kurang lebih untuk barang-barang konsumsi ya, itu kurang lebih ada 14 prinsipal besar yang kerjasama dengan kita. Dan kalau untuk rokok dengan PTM Sampurna Tbk, dan kalau untuk tembakau, jasa processing tembakau, ini banyak perusahaan-perusahaan nasional maupun perusahaan internasional yang bekerjasama dengan kita. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, ini seputar mengenai strategi marketing. Jadi strategi marketing yang sudah pernah dilakukan untuk mengenalkan Koperasi Karep ini kepada masyarakat itu bagaimana atau seperti apa gitu Pak? Ya, yang pertama kita harus membangun brand image. Jadi kita membangun brand image bahwa Karep saat ini ada di mana-mana dan Karep bisa kerjasama dengan siapa saja, termasuk dengan prinsipal atau perusahaan besar maupun juga dengan produk-produk UMKM. Dan kita membangun image bahwa Karep bisa kerjasama dengan siapapun. Di situ juga kita punya branding. Kalau adik-adik bisa kenal, lihat di toserba kita, juga di kendaraan-kendaraan kita. Di situ ada spotlightnya ya, ada warna hijau, oranye, merah. Nah, itu branding kita.
Itu salah branding kita, dan itu branding itu juga kita ambil dari kerjasama kita dengan Asosiasi Koperasi Retail Indonesia atau Akrindo, seperti itu. Jadi retail kita juga brandingnya sama, bahkan dump truck kita juga sama, dan semua tulisannya karep dan gitu. Ya, membangun brand image itu untuk mengenalkan kepada masyarakat. Nah, yang kedua juga kita memberikan manfaat kepada masyarakat dan UMKM Kabupaten Bojonegoro khususnya, bagaimana produk-produk UMKM kita bisa bantu jualkan di unit distributor kita, seperti itu. Jadi yang pertama ini brand image dari Koperasi Karep. Iya, betul. Yang kedua mengenai kerjasama atau hubungan kita dengan para UMKM. Iya, betul. Dan yang ketiga tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik juga. Mungkin segitu yang bisa kami sampaikan Pak, yang bisa kami tanyakan mengenai Koperasi Karep ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan bisa menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama. Mungkin dari kami cuma bisa mengucapkan terima kasih gitu Pak. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat dan adik-adik mahasiswa bisa mengenal koperasi yang lebih dalam lagi. Terima kasih Pak. I could fly high and never be low. I could be full.